Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Ridwan Yudanegara MPD selaku dosen pengampu dan teman-teman yang saya banggakan. Hari ini saya Salsa Nur Safitri bersama rekan saya Atila, akan mempresentasikan hasil visualisasi data yang telah kami olah menggunakan RStudio. Adapun data yang menjadi fokus pembahasan kami kali ini, kami mengambil dari tabel yang berjudul Garis Kemiskinan Non-Makanan berdasarkan Provinsi di Indonesia pada tahun 2025. Jadi, sebelum kita melihat bagaimana visualisasinya nanti, mari kita samakan persepsi terlebih dahulu mengenai apa sih yang dimaksud dengan garis kemiskinan. Nah, secara sederhana, garis kemiskinan merupakan batas minimum yang digunakan untuk mengukur apakah seseorang atau sekelompok masyarakat itu dikategorikan miskin atau tidak. Nah, angka-angka nominal yang tertera di dalam data ini disebut rupiah per kapita per bulan. Ini merupakan nilai pengeluaran minimum yang harus dipenuhi oleh setiap individu setiap bulannya. Perlu kami sampaikan juga bahwa seluruh data yang kami olah ini bersifat valid dan resmi karena bersumber langsung dari BPS atau Badan Pusat Statistik melalui situs bps.go.id. Jika kita perlihatkan pada struktur datanya, di sana itu terdapat pembagian berdasarkan waktu, yaitu semester 1 dan semester 2. Poin penting yang perlu digarisbawahi di sini adalah angka semester 1 dan semester 2 itu bukanlah nilai rata-rata pengeluaran selama 6 bulan. Di sini, BPS melakukan survei pada momentum bulan tertentu. Angka semester 1 diambil dari pencatatan pada bulan Maret 2025, sedangkan angka semester 2 diambil dari pencatatan pada bulan September 2025. Jadi, data ini menangkap potret kondisi pengeluaran masyarakat tepat pada bulan-bulan pelaksanaan survei tersebut. Terakhir, data ini juga membagi wilayah pengamatan menjadi 2 daerah, yaitu pedesaan dan perkotaan. Nah, pemisahan ini dilakukan karena adanya perbedaan karakteristik wilayah, struktur ekonomi, serta pola konsumsi masyarakat di kedua daerah tersebut. Nah, untuk kawasan perkotaan itu umumnya memiliki biaya hidup dan harga komoditas non-makanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kawasan perdesaan. Sehingga nominal garis kemiskinannya pun seringkali menunjukkan perbedaan yang signifikan. Lalu bagaimana sih variasi angka-angka jika ini tuh dipetakan antar provinsi di Indonesia, dan bagaimana tren perubahan dari semester 1 ke semester 2? Semuanya telah kami rangkum dalam bentuk visualisasi data interaktif menggunakan RStudio yang kami jelaskan pada bagian berikutnya. Untuk itu, langsung saja kita masuk ke bagian penjelasannya. pertama kita akan mengimpor data. Sebelumnya, kami telah menyimpan data yang telah kami peroleh dari BPS ke dalam format CSV dengan format tabel yang lebih mudah dibaca oleh R. Untuk mengimpor data sendiri, kode yang kita butuhkan adalah ini. Pada baris pertama, itu menunjukkan package yang kita gunakan, yaitu readr, karena format filenya adalah CSV. Kemudian di sini ada tanda panah kiri yang berfungsi seperti tanda sama dengan. Artinya, semua data hasil bacaan dari file CSV yang ada di sebelah kanan itu akan disimpan ke dalam sebuah objek atau tabel baru di R bernama garis underscore kemiskinan underscore 2025. Nah, di sebelahnya ada read underscore CSV yang merupakan fungsi utama dari package R untuk membaca file dengan format CSV tersebut. Di dalamnya ada alamat file di mana kita menyimpan file tersebut di dalam komputer. Kemudian selanjutnya ada fungsi yang memaksa R untuk membaca kolom kode underscore provinsi sebagai integer atau bilangan bulat. Mengapa demikian? Karena di sini kita akan mengurutkan provinsi dari paling barat ke paling timur Indonesia. Kemudian selanjutnya ada kode yang memaksa R untuk membaca kolom garis underscore kemiskinan sebagai numbering. Dan terakhir ada kode yang akan menunjukkan tabelnya. Di sini kita run. Maka muncullah tabel datanya.
Sekarang kita akan membuat histogram. Kode atau sintaks yang kita perlukan adalah ini. Di sini, package yang kita gunakan yaitu ada ggplot2 untuk membuat grafiknya dan scales untuk mengatur format angka pada sumbu X dan Y-nya. Kemudian di sini ada fungsi ggplot, yaitu fungsi dasar untuk membuka kanvas grafik, yang di dalamnya ada dataset yang kita gunakan, dan ada aesthetic mappingnya. Bagian ini berfungsi untuk meletakkan variabel garis underscore kemiskinan pada sumbu X, makanya di sini ada X sama dengan. Kemudian selanjutnya ada fungsi utama untuk membentuk histogram, yaitu geom underscore histogram. Yang di dalamnya ada fungsi untuk mengatur histogram itu sendiri. Yang pertama ada bin width-nya, yaitu rentang atau lebar tiap batang. Kemudian ada fill, itu untuk mewarnai warna batangnya, yaitu ada light green. Dan color itu untuk mewarnai tepi batangnya, yaitu white. Kemudian selanjutnya ada fungsi yang mengatur atau memodifikasi sumbu X. Di dalamnya ada fungsi ini, label sama dengan, sampai sini, itu fungsinya untuk mengubah angka ribuan yang panjang menjadi berformat titik sebagai pemisah ribuannya, seperti yang biasa kita lihat. Kemudian selanjutnya ada fungsi labs atau labels. Ini untuk mengatur labels atau keterangan yang ada di grafiknya, yaitu ada judul, subjudul, X, Y, dan captionnya. Dan selanjutnya ada time underscore minimal. Fungsi ini tuh fungsinya untuk mengubah tampilan tema dasar grafik menjadi minimalis, jadi nanti grafiknya menjadi lebih bersih. Kemudian ini kita run. Muncullah grafiknya, histogram ya seperti ini. Apa maksud dari histogram ini? Yang pertama, yaitu menunjukkan mayoritas wilayah yang berada di rentang rendah ke menengah, yaitu berada di 130.000 sampai 200.000. Kemudian ada batang tertingginya, yaitu di sekitar angka 140 ribuan, yang berarti nilai ini adalah yang paling banyak diterapkan di berbagai wilayah. Kemudian adanya kesenjangan atau skewness, karena grafik ini melandai ke arah kanan, artinya sebagian besar daerah memiliki standar garis kemiskinan non makanan yang relatif rendah atau seragam. Tapi ada beberapa daerah, terlihat di ujung grafik sini, yang memiliki garis kemiskinan sangat tinggi. Bahkan ada yang melebihi 330 di sini. Kemudian adanya pencilan, ya ini pencilannya. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat visualisasi menggunakan grouped bar plot untuk perbandingan rata-rata garis kemiskinan 2025. Nah, jadi di sini package yang kita butuhkan adalah ggplot2, dplyr, dan scales. Nah, fungsi utama yang digunakan untuk membuat grouped bar plot perbandingan rata-rata ini adalah geom underscore by, kemudian summarize untuk menghitung rata-rata, kemudian position underscore .g itu agar batang kategorinya itu berdiri berdampingan, bukan menumpuk, dan geom underscore text untuk memunculkan angka di atas batang. Untuk kode yang ini itu adalah fungsinya untuk membuat tabel ringkasan baru yang mengelompokkan data berdasarkan daerah dan waktu, lalu menghitung rata-rata nilai garis kemiskinannya. Untuk kode yang ini itu adalah untuk membedakan warna isian batang dengan menggunakan fill berdasarkan periode waktunya. Selanjutnya, untuk kode yang ini itu fungsinya membuat diagram batang dengan kode stat sama dengan identity, itu artinya tinggi batangnya itu mengikuti nilai asli di tabel ringkasan, dan position sama dengan .g itu untuk membuat batang semester 1 dan semester 2 berdiri berdampingan.
Selanjutnya, untuk kode yang ini tuh fungsinya untuk menempelkan teks angka nominal di atas masing-masing batangnya. Untuk Vjas sama dengan minus 0,5 ini untuk mendorong posisi teks sedikit ke atas agar tidak menabrak ke garis batang. Nah, selanjutnya untuk kode yang ini itu untuk menambahkan simbol mata uang Rp atau rupiah dan titik pada ribuan sumbu Y. Nah, selanjutnya untuk kode yang ini itu fungsinya untuk mengubah warna bawaan R menjadi warna pilihan kita sendiri. Nah, di sini kita menggunakan warna Indian Red 3 serta Cornflower Blue. Terakhir, untuk kode yang ini adalah untuk mengatur teks judul, subjudul, keterangan sumbu, dan petunjuk warna atau legenda. Baik, di sini langsung saja kita running untuk melihat visualisasinya. Nah, jadi grafik ini itu untuk membandingkan rata-rata nilai garis kemiskinan tahun 2025 antar wilayah pedesaan, perkotaan, serta gabungan antara keduanya, yang dibagi berdasarkan 2 periode waktu. Untuk semester 1 ini pada bulan Maret yang berwarna merah, dan semester 2 itu pada bulan September yang berwarna biru. Nah, jadi di sini bisa terlihat ya perbandingan antar wilayahnya. Untuk rata-rata garis kemiskinan di wilayah perkotaan itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah pedesaan. Untuk pada semester 2 itu garis kemiskinan di perkotaan mencapai Rp203.805, sementara di pedesaan hanya Rp163.130. Hal ini menunjukkan bahwa biaya hidup minimum untuk dikategorikan tidak miskin di kota itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan di desa. Di sini juga terlihat ya tren perubahan waktu di semua kategori wilayah, yaitu pedesaan, perkotaan, serta gabungan antara keduanya. Nah, terjadi peningkatan garis kemiskinan dari semester 1 ke semester 2. Di sini batangnya itu naik ya. Nah, jadi untuk di pedesaan itu naik dari Rp155.138 menjadi Rp163.130. Sedangkan di perkotaan naik dari Rp195.080 menjadi Rp203.805. Nah, kenaikan ini itu mengindikasikan adanya peningkatan biaya pemenuhan kebutuhan pokok, tapi non-makanan di sepanjang tahun 2025. Selanjutnya, kita akan membuat scatter plot, yang dimana scatter plot di sini akan kita buat dengan kombinasi warna dan bentuk. Di sini, fungsi yang package yang kita gunakan adalah ggplot2. Sementara itu, untuk kode dan sintaksnya adalah ini. Untuk ggplotnya, kita atur datasetnya itu garis underscore kemiskinan underscore 2025. Dan untuk aesthetic mappingnya, kita atur variabel kode underscore provinsi ke sumbu X dan variabel garis underscore kemiskinan ke sumbu Y. Dan di sini color atau warnanya itu untuk merepresentasikan waktu, dan shape atau bentuknya itu untuk merepresentasikan daerah. Selanjutnya ada fungsi utama yang akan kita gunakan untuk membuat scatter plot, yaitu geom underscore point, di mana di dalamnya itu ada fungsi untuk mengatur size atau ukuran titiknya, yaitu kita pilih 3, dan alpha untuk mengatur opasitas atau transparansinya, yaitu kita pilih titik 6. Kemudian seperti biasa ada labs-nya, itu kita isikan keterangan X-nya nanti apa, Y-nya apa, judulnya apa, subjudulnya apa, dan captionnya apa. Kemudian ini kita running. Maka terbentuklah grafiknya sebagai berikut. Apa maksud dari grafik ini? Yang pertama, ada tren geografis dari wilayah barat ke timur. Secara umum, persebaran data dari kode provinsi 1 sampai 38 itu memiliki pola yang fluktuatif atau naik turun.
Namun rentangnya cenderung stabil di angka Rp100.000 hingga Rp270.000 dari sini sampai sini. Kemudian adanya deteksi pencilan atau outliers di ujung timur. Di sini. Titik-titik data yang melonjak drastis hingga menyentuh angka 350.000 ini menunjukkan ada kesenjangan biaya kebutuhan non-makanan yang sangat tinggi di wilayah tersebut dibandingkan dengan wilayah barat dan tengah. Kemudian, yang ketiga yaitu ada konsistensi hubungan antar variabel. Di hampir setiap kode provinsi, itu posisi bentuk segitiga atau perkotaan selalu berada di paling atas. Perhatikan ya. Lalu diikuti oleh kotak. Kotak itu perkotaan dan pedesaan, dan lalu lingkaran. Di sini ya lebih jelasnya. Lingkaran itu pedesaan. Begitu pula dengan warna Tosca atau semester 2 yang konsisten berada sedikit di atas warna merah muda atau semester 1. Ini memperkuat pola dari grafik sebelumnya bahwa wilayah perkotaan dan semester akhir selalu memiliki standar yang lebih tinggi. Sekarang kita akan membuat strip plot. Di sini strip plotnya dibuat berdasarkan tipe daerah. Untuk kode atau sintaks yang kita perlukan adalah ini. Di sini package yang kita gunakan adalah ggplot2. Kita taruh pada fungsi ggplotnya. Untuk datasetnya yaitu sama, garis underscore kemiskinan underscore 2025. Dan untuk aesthetic mappingnya kita taruh variabel daerah ke sumbu Y dan variabel garis underscore kemiskinan ke sumbu X. Nah, untuk fungsi utama untuk membuat strip plot sendiri yaitu kita gunakan lagi geom underscore point, yang di dalamnya cukup kita berikan keterangan color untuk warnanya yaitu kita pilih hot pink. Karena warnanya ditaruh di dalam geom underscore point dan bukan di dalam aesthetic mapping, maka warna ini berlaku seragam untuk seluruh titik tanpa membedakan kategori datanya. Nah, selanjutnya juga ada labels atau labelnya untuk kita isikan judulnya apa, subjudulnya apa, X, Y, dan captionnya juga apa. Dan terakhir ada theme underscore minimal itu untuk membuat grafiknya menjadi lebih bersih dan rapi. Ini kita run. Jadilah grafiknya seperti ini. Apa arti dari grafik ini? Yang pertama, yaitu kita perhatikan dulu dari pedesaan. Ini ada kerapatan di wilayah pedesaan. Pada kategori ini, kumpulan titik-titik data terlihat sangat padat menumpuk di sisi kiri, yaitu pada rentang sekitar 100.000 hingga 170.000 sampai sini. Setelah melewati angka 200.000, titik datanya menjadi sangat jarang atau renggang dan terhenti sebelum menyentuh 300.000 ya. Ini artinya standar garis kemiskinan non-makanan di desa-desa Indonesia mayoritasnya rendah dan seragam. Kemudian di atasnya ada untuk wilayah perkotaan, yaitu sebaran titiknya cenderung lebih merata dan melebar ke arah kanan, ke arah sini. Menariknya, di wilayah perkotaan itu ada 4 titik pencilan atau outliers yang terpisah di ujung kanan. Di sini nih ada 4. Ini menyentuh angka 330 hingga 350.000 ya. Dan ini juga membuktikan bahwa ada beberapa kota di Indonesia yang biaya kebutuhan non-makanannya ekstrim tinggi dibanding kota-kota lainnya. Kemudian kita lihat di atasnya ada untuk wilayah perkotaan dan pedesaan. Ini gabungan, peleburan antara perkotaan dan pedesaan. Polanya itu berada di tengah-tengah, tidak sepadat desa di kiri, tapi juga tidak memiliki pencilan ekstrim di atas 300.000 seperti yang ada di perkotaan murni. Kenapa? Karena nilai ekstrim kota sudah tereduksi setelah dirata-ratakan dengan nilai desa di provinsi yang sama.
Selanjutnya akan kita buat jitter plot. Untuk kode dan sintaksnya sendiri yaitu ini. Di sini kita gunakan lagi package-nya yaitu ggplot2, ggplot2. Dan untuk fungsi ggplot-nya kita isikan dataset yang akan kita gunakan yaitu sama garis underscore kemiskinan underscore 2025. Dan untuk aesthetic mapping-nya kita gunakan variabel garis underscore kemiskinan ke sumbu X dan variabel daerah ke sumbu Y. Dan di sini kita gunakan juga color atau warnanya untuk merepresentasikan daerah. Kemudian kita gunakan fungsi utama untuk membuat jitter plotnya yaitu geom underscore jitter. Kita isikan kita atur alpha atau transparansinya yaitu 0,7, size atau ukuran titiknya itu 2, dan height atau pencarian titiknya yaitu 0,2. Kemudian kita gunakan juga fungsi labs-nya untuk mengatur judulnya apa, subjudulnya apa, X, Y, dan captionnya apa. Kemudian kita gunakan juga fungsi temp underscore animal untuk membuat grafiknya menjadi lebih rapi dan bersih. Dan terakhir ini ada tambahan dari fungsi temp menggunakan fungsi temp. Fungsi temp itu fungsi untuk memodifikasi komponen non-data dari grafik, misalnya teks, latar belakang, posisi legenda, dan lain-lain. Di sini kita gunakan untuk mengatur posisi legendanya, yaitu legend.position sama dengan none. Ini gunanya untuk menghilangkan legenda warna dari grafik, karena sumbu Y sudah dengan jelas menuliskan perkotaan dan perdesaan. Nanti kita lihat grafiknya. Sekarang kita run. Nah, begini hasil grafiknya. Sudah jelas ya, di sini sumbu Y sudah tertulis keterangan tipe daerahnya. Nah, ini sebetulnya seperti variasi dari strip plot, karena dia bedanya dengan strip plot itu dia titik-titiknya lebih menyebar. Jadi untuk penjelasan grafiknya kurang lebih sama seperti strip plot, dari mulai di distribusi perdesaan yang padat di 100 sampai 170 ribu, kemudian perkotaan yang padat di 100 sampai 270 ribu, kemudian ada distribusi gabungan yang titik-titiknya itu menyebar konstan tanpa adanya kekosongan yang ekstrem di tengah. Namun dia bedanya tidak memiliki pencilan seperti perkotaan. Seperti itu. Sekarang kita akan membuat box plot. Untuk kode atau sintaksnya yaitu sebagai berikut. Package yang kita gunakan adalah ggplot2 dan scales. Pertama, untuk fungsi ggplotnya kita isikan dataset yang sama, yaitu garis underscore kemiskinan underscore 2025. Dan untuk aesthetic mappingnya kita taruh variabel daerah ke sumbu X dan variabel garis underscore kemiskinan ke sumbu Y. Nah, selanjutnya ada fungsi utama untuk membuat box plot, yaitu geom underscore box plot. Kita isikan notch sama dengan true. Artinya apa? Artinya kita akan menggunakan notch atau lekukan di sekitar nilai tengah pada box plotnya. Kemudian untuk fill atau warna box plotnya kita pilih purple atau ungu, dan alpha atau transparansi atau opasitas dari warna box plotnya kita tentukan .7. Selanjutnya kita gunakan fungsi scale y continuous ini dari package scales untuk mengatur format angka pada sumbu y-nya, yaitu kita gunakan fungsi big.mark ini untuk mengubah pemisah ribuan menjadi titik, ya seperti yang biasa kita kenal, dan menambahkan prefix sama dengan rp. Ini maksudnya menambahkan teks rp secara otomatis di depan setiap angka di sumbu y. Kemudian kita tambahkan juga fungsi labs-nya, yaitu labelnya kita tuliskan judulnya apa, subjudulnya apa, X, Y, dan captionnya apa.
Kemudian kita tambahkan juga fungsi temp underscore minimal untuk membuat grafiknya lebih bersih dan rapi. Dan terakhir kita tambahkan fungsi temp dengan isinya itu legend dan positionnya none. Ini untuk memastikan tidak ada legenda yang muncul di samping grafik karena informasi kategori sudah jelas tertera di sumbu X. Nanti kita lihat di grafiknya. Nah, informasinya sudah jelas ya di sumbu X dan Y-nya. Nah, sesuai dengan captionnya, boxplot ini itu berfungsi untuk memvisualisasikan nilai median, rentang antar kuartil, dan deteksi data pencilan. Jadi, penjelasan dari grafik ini sendiri, boxplot ini sendiri, yang pertama yaitu adanya perbandingan nilai median. Nah, nilai median di daerah perkotaan itu berada di posisi paling tinggi, mendekati 190.000. Sementara untuk pedesaan itu berada di posisi paling rendah, di sekitar 190.000. Dan adanya juga analisis lekukan atau notch. Jadi, lekukan pada kotak pedesaan dan perkotaan ini tidak saling tumpang tindih secara horizontal. Secara statistik, ini mengindikasikan bahwa perbedaan nilai median antara wilayah perkotaan dan pedesaan berbeda secara signifikan. Kemudian untuk variabilitas atau penyebaran datanya kita lihat dari ukuran kotaknya. Kalau yang perkotaan itu kan dia lebih tinggi, jadi datanya itu cenderung sangat beragam atau heterogen. Nah, sementara kalau misalnya yang perdesaan itu kan kotaknya lebih pipih, jadi datanya cenderung lebih mirip dan seragam atau homogen. Kemudian adanya deteksi nilai ekstrem. Di sini kita lihat dulu dari garis vertikal atau whisker. Di atas wilayah perkotaan, whiskernya itu menjulur sangat panjang. Ini menunjukkan sebaran data itu ke arah nilai mahal itu sangat lebar. Kemudian di sini juga ada deteksi nilai pencilan di wilayah pedesaan. Kalau di sini kan cuma kelihatan 2 ya, tapi aslinya ini 4. Oke, karena di sini titik bawahnya lebih tebal. Di sini kita akan membuat visualisasinya menggunakan kombinasi violin dan boxplot untuk melihat karakteristik statistik garis kemiskinan non-makanan 2025. Di sini package yang kita butuhkan adalah ggplot2 serta scaleless. Nah, fungsi utama yang digunakan itu adalah geom_violin, ggplot, serta geom_boxplot dalam kurung white sama dengan tutup kurung. Nah, jadi untuk kode yang ini itu berfungsi menyiapkan visualisasi berdasarkan daerah dan nilai kemiskinan dengan warna dasar mengikuti kategori daerah. Selanjutnya untuk kode yang ini itu berfungsi untuk menggambar struktur luar berubah density plot yang simetris menyerupai bentuk biola atau violin dengan transparasinya itu 50% dan garis tepi hitam. Selanjutnya untuk kode yang ini itu berfungsi menumpuk kotak kuartil berwarna putih berukuran ramping dengan white-nya itu sama dengan 12 persis di dalam tengah-tengah visualisasi violinnya untuk memperlihatkan nilai median dan pencilan berwarna merah. Selanjutnya untuk kode yang ini Scale Y continuous ini berfungsi memberikan label nominal format rupiah pada sumbu vertikalnya. Dan yang terakhir, kode yang ini adalah berfungsi untuk mengatur kelengkapan judul, mengubah tema visual menjadi warna cerah, serta menyembunyikan kotak legenda samping agar tampilan grafik lebih proporsional. Untuk melihat visualisasinya, mari kita running. Di sini terlihat ya, ada kombinasi antara violin dan boxplot. Nah, ini digunakan untuk melihat distribusi kerapatan data dan juga nilai tengah atau mediannya, serta mendeteksi adanya pencilan data atau outlier pada garis kemiskinan non-makanan berdasarkan tipe daerahnya. Di sini terlihat ya,
ada sebaran dan kepadatan data. Di wilayah perkotaan yang berwarna hijau, ini memiliki rentang data yang paling tinggi dan lebar di bagian atas. Bentuknya menyerupai leher botol yang memanjang ke atas. Ini mengindikasikan beberapa daerah perkotaan itu memiliki variasi nilai garis kemiskinan non-makanan yang sangat tinggi hingga mencapai Rp350.000, bahkan lebih dari itu. Nah, sebaliknya untuk wilayah pedesaan yang berwarna merah muda ini itu jauh distribusinya itu jauh lebih mengumpul di nilai yang lebih rendah. Itu sekitar Rp100.000 sampai Rp170.000. Nah, untuk nilai median itu berada di dalam kotak ini, yang garis horizontal. Nah, garis horizontal ini merupakan nilai tengahnya atau mediannya. Nah, nilai tengah garis kemiskinan non-makanan di perkotaan adalah yang tertinggi. Nah, disusul oleh wilayah gabungan. Dan yang terendah adalah berada di wilayah pedesaan untuk nilai tengahnya. Nah, di sini kita dapat melihat ya terdapat titik pencilan atau outlier yang berwarna merah di wilayah pedesaan. Nah, di sini terdeteksi ya terdapat suatu titik pencilan atau outlier yang berwarna merah di daerah pedesaan. Nah, hal ini itu menandakan ada satu daerah pedesaan khusus yang nilai garis kemiskinan non-makanannya itu tidak biasa atau sangat tinggi, sekitar Rp270.000 dibandingkan dengan desa-desa yang lainnya. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat visualisasi menggunakan ridgeline plot. Di sini, package yang kita butuhkan adalah ggplot2, ggridges, serta scales. Nah, fungsi utama yang digunakan itu adalah geom_density_ridges. Fungsinya untuk membuat pola kelengkapan lengkungan distribusi bertumpuk vertikal, dan theme_ridges ini fungsinya untuk mengaktifkan tema bawaan yang bersih. Jadi, package ggridges ini untuk memanggil paket pustaka eksternal khusus membuat visualisasi berbentuk diagram gunung atau ridgeline. Nah, untuk kode yang ini itu nanti sumbu X diisi oleh angka kontinu garis kemiskinan dan sumbu Y diisi oleh kategori kelompok daerah. Dan warna isian dalam kurva atau fill-nya itu disesuaikan dengan nama daerahnya. Nah, untuk kode yang ini, geom_density_ridges itu fungsinya untuk menggambar bentuk gelombang kepadatan. Nah, di sini scale sama dengan 1,3 itu untuk mengatur tingkat tinggi rendahnya tumpang tindih antar gunung grafik, dan color white itu untuk memberikan garis tepi kurva yang berwarna putih bersih. Selanjutnya untuk kode yang ini, scale X continuous, ini tuh fungsinya untuk merapikan format tulisan angka ribuan rupiah dan memberikan palette warna pastel yang serasi. Di sini menggunakan set 2 ya, color palette-nya ini. Selanjutnya untuk theme ridges ini, kode yang ini untuk mengubah tampilan latar belakang grafik menjadi minimalis dan bersih tanpa garis kisi-kisi kotak tebal. Nah, ini tuh khusus dirancang untuk plot model ini. Nah, terakhir untuk kode yang ini, untuk labs title ini tuh untuk menambahkan judul, subjudul, keterangan nilai sumbu X, sumbu Y, dan juga caption. Terakhir, yang ini, theme, ini fungsinya untuk menghapus kotak keterangan legenda warna di sisi kanan karena informasi kategori itu sudah tertulis jelas langsung di label sumbu Y vertikal. Nah, untuk melihat visualisasinya, kita running ya. Nah, di sini terlihat ya bahwa ridgeline plot ini itu menyajikan bentuk gunung atau kurva kepadatan atau density dari nilai total garis kemiskinan secara horizontal, sehingga mempermudah untuk perbandingan pergeseran nilai antar ketiga tipe wilayah ini. Di sini terlihat ya ada pergeseran karakteristik wilayah. Grafik ini itu memperlihatkan dengan sangat jelas adanya pergeseran distribusi ke arah kanan
atau nilai yang lebih tinggi, seiring berubahnya karakteristik wilayah dari desa ke kota. Nah, untuk bentuk kurvanya, pedesaan, ini yang berwarna hijau yang paling bawah, itu memiliki puncak kurva yang tajam ke sisi kiri, artinya nilainya rendah. Artinya, mayoritas data garis kemiskinan di desa itu terkonsentrasi rapat di rentang nilai yang relatif murah. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di sini untuk kurva yang berwarna oranye, untuk di wilayah perkotaan, kurvanya itu jauh lebih landai, kemudian melebar ke kanan, dan puncaknya itu bergeser ke tengah. Nah, ini mencerminkan bahwa variasi garis kemiskinan di kota itu sangat beragam dan standarnya jauh lebih mahal. Sedangkan untuk tipe daerah yang gabungan, yang berwarna biru, ini merupakan kombinasi dari keduanya, menghasilkan kurva transisi yang menjembatani karakteristik sebaran desa dan kota. Oke, selanjutnya di sini kita akan membuat visualisasinya menggunakan hybrid atau raincoat plot. Di sini package yang kita butuhkan adalah ggplot2, ggdis, serta scaleless. Nah, fungsi utama yang digunakan adalah library ggdis, kemudian stat_halfy, kemudian geom_boxplot dalam kurung white sama dengan, kemudian juga stat_dots, dan yang terakhir temp_minimal. Untuk library ggdis ini fungsinya mengaktifkan paket eksternal untuk penunjang visualisasi sebaran tingkat tinggi atau advanced data distribution. Nah, untuk kode yang ini itu berfungsi memosisikan kelompok kategori di sumbu X, nilai nominal kontinu di sumbu Y, serta pemisahan kelompok warna isiannya. Selanjutnya untuk kode yang ini, stat_halfy, itu berfungsi menggambar potongan kurva sebaran separuh sisi atau bagian kanan dengan parameter tingkat kehalusan lakukan kurva sebesar 0,5. Selanjutnya untuk kode yang ini, geom_boxplot weight sama dengan 15, ini berfungsi menyelipkan diagram kotak kecil transparan setebal 0,15 persis di bagian garis tengah sumbu kategori tanpa memunculkan titik outlier bawaan agar tidak merusak visualisasi titik dots-nya. Selanjutnya untuk kode yang ini, stat_dots side sama dengan left, dan seterusnya, ini berfungsi menaruh butiran baris titik data asli di tengah sebelah kiri. Di sini ya ada tulisan side sama dengan left, jadi di sebelah kiri dengan pengelompokan lebar titik atau bandwidth sebesar 2500 per lingkaran datanya. Selanjutnya untuk kode yang ini, itu fungsinya mempercantik tanda pemisahan ribuan mata uang rupiah pada sumbu vertikal, serta untuk yang ini, kode yang scale file ini, itu untuk menerapkan palet warna pastel. Di sini menggunakan paletnya set 2. Selanjutnya untuk kode yang terakhir, labs, temp minimal, temp, ini tuh berfungsi untuk menyusun judul visualisasi lengkap, kemudian menerapkan tema latar belakang yang minimalis, dan menyembunyikan legenda agar tampilan diagramnya lebih bersih dan maksimal. Nah, untuk melihat visualisasinya, mari kita running ya, kita lihat bersama-sama. Nah, di sini sudah terlihat ya visualisasinya dari menggunakan hybrid atau raincoat plot. Di sini raincoat plot ini menggabungkan 3 komponen sekaligus secara vertikal, yaitu sebaran titik data asli yang dots sebelah kiri ini, kemudian ringkasan statistik ringkas, yaitu box plot yang ada di tengah, dan kurva kepadatan distribusi atau half-violin di sebelah kanannya. Di sini bisa terlihat ya, untuk wilayah pedesaan yang berwarna hijau toska ini, ada titik-titik data berkumpul padat di bagian bawah, kisaran Rp100.000 hingga Rp200.000. Untuk kurvanya itu menggemuk ke bawah dan langsung mengecil drastis ke bagian atas.
Nah, ini tuh menegaskan bahwa sangat sedikit desa yang memiliki garis kemiskinan yang tinggi. Selanjutnya, untuk wilayah perkotaan yang berwarna oranye, sebaran titik data yang sebelah kiri ini terlihat sangat renggang dan memanjang konsisten dari bawah hingga menembus Rp350.000. Nah, untuk kotak box plotnya juga paling panjang ya. Kemudian ini tuh membuktikan tingginya tingkat ketimpangan atau variabilitas nilai garis kemiskinan antar kota. Untuk kurvanya juga tinggi ya, ini bisa terlihat. Nah, untuk yang berwarna biru ini adalah gabungan antara perkotaan dan perdesaan. Ini menunjukkan distribusi yang lebih merata di rentang tengah dan bertindak sebagai penyeimbang statistik dari kontrasnya data pedesaan dan perkotaan. Berdasarkan visualisasi data yang telah kita lakukan, dapat disimpulkan yang pertama, karakteristik desa versus kota. Standar garis kemiskinan non-makanan di desa-desa seluruh Indonesia cenderung sangat rendah, mayoritas di bawah 170.000, dan polanya juga sangat seragam. Artinya, biaya kebutuhan dasar non-makanan di desa relatif stabil dan mirip satu sama lain di berbagai provinsi. Sebaliknya, wilayah perkotaan menuntut biaya hidup yang jauh lebih tinggi, rata-rata menembus sekitar 203.000. Selain tinggi, variasinya juga sangat lebar atau heterogen. Ini mengindikasikan bahwa potret ekonomi antar kota di Indonesia memiliki ketimpangan yang besar. Kemudian yang kedua, nilai garis kemiskinan di semester 2 atau September itu selalu lebih tinggi dibandingkan semester 1 atau Maret. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh inflasi tahunan sepanjang tahun 2025. Kemudian yang ketiga, melalui deteksi dari scatter plot, box plot, hingga rain cloud plot, ditemukan beberapa provinsi di bagian Indonesia Timur yang memiliki nilai garis kemiskinan perkotaan yang ekstrim tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah tersebut mengalami lonjakan harga komoditas non-makanan yang tidak wajar dibandingkan rata-rata nasional. Kemungkinan besar akibat kendala logistik, rantai pasok, atau akses transportasi. Perlu diingat bahwa semakin tinggi minimum pengeluaran non-makanan di suatu daerah bukan berarti masyarakatnya lebih makmur. Sebenarnya, semakin berat perjuangan masyarakat di sana untuk hidup layak karena barang-barang di sana sangat mahal. Jadi, nominal garis kemiskinan yang tinggi itu mengindikasikan tingginya standar biaya hidup minimum di daerah tersebut. Sekian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.